Ya, baru saja kita saksikan bersama keterangan dari pemohon satu, dalam hal ini adalah Capres dan juga Cawapres Anies Mohaimin, dan juga yang akan segera berangkat dari posko pemenangan ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri ataupun menyaksikan secara langsung sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Sementara dari pemohon dua dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita akan nantikan bersama sebentar lagi, tampaknya akan tiba di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami masih menunggu bagaimana sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Nah, yang menarik tadi ya, Prof Bayu, salah satu tim hukum dari pihak terkait dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, begitu Pak Oto Hasibuan mengatakan seharusnya tidak perlu sampai ke MK lah, ke Bawaslu saja sudah cukup. Anda sepakat dengan itu? Ya, justru kan salah satu asas atau prinsip dalam pemilu itu adalah aspek kepastian hukum ya. Kepastian hukum itu bukan hanya saat kemudian pemilu itu ada aturannya, kemudian pelaksananya sesuai dengan aturan hukum, tapi kalau muncul sengketa, ya ini sengketa politik kan pemilu ini, dalam proses pelaksanaan pemilu ada sengketa, kan perlu kemudian jalur penyelesaian. Mekanisme yang dibangun memang dikenal di situ ya, selain KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada PT UN. Namun pada titik tertentu kan ada perkara-perkara yang kemudian terkait dengan hasil perolehan suara ataupun proses yang menyertainya, itu kan kemudian butuh satu lembaga penyelesaian. Maka badan peradilan yang independen, yang merdeka, mandiri, imparsial, itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar kita untuk menyelesaikan itu. Dan itu adalah pada Mahkamah Konstitusi. Tentu ini adalah peranata yang memang dimaksudkan agar sengketa politik diselesaikan melalui sengketa hukum dan putusannya bersifat final dan mengikat. Sehingga ada kepastian, karena setiap perkara harus ada ujungnya. Pemilu pun harus ada ujungnya. Mau tidak mau negara demokrasi kita ini kan 5 tahunan. Artinya kita harus kemudian taat pada jadwal bahwa pada periode 20 Oktober misalkan kita harus berganti presiden, kan begitu. Pada 1 Oktober kita akan memiliki anggota DPR yang baru. Nah tentu kita tidak bisa lewat dari waktu itu. Maka butuh lembaga yang memang dikonstruksikan ya untuk menyelesaikan itu. Sehingga kita harus mengatakan, kita harus apresiasi pemohon 01 ya maupun pemohon 02, paslon 01, paslon 03 yang memilih membawa perkara ini melalui jalur MK ketimbang melalui jalur-jalur di luar Mahkamah Konstitusi. Dan memang ini adalah jalur yang memang paling tepat. Dan ini adalah jalur paling konstitusional yang disiapkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi menurut saya angkat topi kita bagi pihak-pihak yang memilih menyelesaikan ini melalui jalur Mahkamah Konstitusi ketimbang jalur-jalur di luar Mahkamah Konstitusi. Memang bukan jalur hukum. Iya, memang sudah seharusnya melalui jalur konstitusional ya ke Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Termasuk juga nantinya kita suka atau tidak suka kita tetap harus menghormati dari putusan MK yang final dan mengikat. Ya. Dan ini adalah ujungnya, tidak bisa lagi kemana-mana lagi. Ya, kan begini, ketika kita siap menggunakan jalur ini, siap menjadi pemohon, termohon, pihak terkait, dan menyerahkan semua kepada Mahkamah Konstitusi, maka MK kan harus memutuskan. Tidak bisa kemudian memenangkan semua pihak. Ini kan perkara interpartis, perkara adversarial, di mana ada sengketa kepentingan, ada sengketa terhadap bagaimana hasil pemilu ini. Maka kan MK akan memutuskan itu. Nah, saya pikir semua pihak ketika sudah menundukkan diri untuk menyelesaikan melalui MK, seperti apapun putusan pengadilan, ya harus diterima, dihormati, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada konstitusi ketika kita memilih jalur melalui Mahkamah Konstitusi. Ini akan menarik sekali untuk kita simak karena merupakan apa ya, bisa dikatakan sejarah juga, pembelajaran juga, betul ya Prof ya, bagi kita semua? Ya. Banyak hal yang saya katakan edukasi yang kita dapatkan ya, bahwa namanya praktek demokrasi itu kan pasti praktek yang akan cenderung kemudian orang mengatakan bahwa kita kemudian ada banyak kepentingan yang kadang tidak ketemu. Tapi kan kemudian rakyat memilih. Nah, proses dalam pemilihan itu pasti semua pihak kadang merasa tidak puas begitu ya dengan praktek-praktek yang ada. Sehingga praktek yang ada, ketidakpuasan tadi diselesaikan melalui jalur sebagaimana yang tentu sudah diatur dalam hukum pemilu kita, ya mau tidak mau ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir ini contoh yang baik dalam konteks demokrasi konstitusional. Demokrasi yang kemudian dibalut ya, endingnya adalah penyelesaian melalui jalur konstitusional, yaitu jalur penyelesaian hukum. Karena demokrasi kan lebih condong pada
tadi kontestasi kepentingan, upaya-upaya satu sama lain untuk ya memenangkan sebuah kontestasi politik, tapi kan kemudian harus dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum kepemiluan kita, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ya, kemudian peraturan KPU. Nah, yang dalam pelaksanaannya satu sama lain bisa jadi akan kemudian berpandangan, nah, pihak yang lain tidak kemudian melaksanakan tadi sesuai ketentuan tadi. Nah, ketidakpuasan tadi itu harus ada lembaga penyelesaiannya yang imparsial, yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan tadi, baik sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau pengawas pemilu misalkan. Nah, MK lah pihak yang kemudian dianggap dia tidak terlibat dalam pemilu dan dia badan peradilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, kita akan perbincangkan lagi bagaimana soal jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana.